Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Tantular, Ruang Pemilu, Ruang Demokrasi. Bersama saya, Andi Fitrianto, selaku host yang akan menemani teman pemilih pada episode hari ini. Pada episode hari ini, kita akan mengajak teman pemilih untuk membahas kilas balik pelaksanaan Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2024. Melalui episode bertajuk Kilas Balik ini, kita akan membahas berbagai cerita, pengalaman, tantangan, serta capaian yang berhasil diwujudkan oleh KPU Kabupaten Mojokerto, tentunya bersama seluruh pemangku kepentingan dan juga masyarakat sebagai pemilih. Pada episode hari ini tentunya saya tidak sendirian. Saya telah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat dinanti oleh teman pemilih. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Afnan Hidayat selaku Ketua KPU Kabupaten Mojokerto. Selamat datang Pak, apa kabar? Selamat datang ya Pak Andi. Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini teman pemilih sudah menanti nih Pak. Kedatangan Pak Afnan di podcast Tantular ini Pak. Ruang Pemilu, Ruang Demokrasi kalau slogannya. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak sebagai Ketua KPU Kabupaten Mojokerto. Sebelum kita membahas terkait dengan kilas balik pelaksanaan Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2024, kalau boleh bertanya nih, sejak kapan sih Pak Bapak bergabung sebagai Ketua KPU Kabupaten Mojokerto kalau boleh tahu? Sejak periode ini tahun 2024 baru gabung di KPU Kabupaten Mojokerto. Berarti mulai 2024 sampai sekarang ya Pak? Sampai ya? Sekarang. Nanti sampai 2029 gitu Pak? 2009. Oke, siap Pak. Oke, langsung saja mungkin ya Pak ya ke pertanyaan terkait dengan kilas balik pelaksanaan Pilkada. Boleh. Oke, secara umum nih Pak ya, sebenarnya tugas utama KPU Kabupaten Mojokerto dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2024 kemarin seperti apa sih Pak? Gini, untuk masalah tanggung jawab KPU Kabupaten Mojokerto ini sangat banyak sebenarnya kan. Dari A sampai Z itu tanggung jawab kami semuanya itu kan. Memang kita bagi ada beberapa pokok penting yang menjadi tanggung jawab ini yang sangat penting menurut saya itu kan. Tapi sebelum masuk ke sana kita harus paham dulu ya, apa sih KPU itu kan itu kan. Siap Pak. KPU itu adalah lembaga pelayanan yang melayani pemilih dan peserta pemilu. Kalau dilihat dari sana itu sudah sedikit ada gambaran. Pertama, melayani pemilih. Pemilih kita pastikan bahwa tidak ada satupun dari masyarakat Mojokerto yang terlewatkan. Makanya di situ ada beberapa programnya. Yang kedua, peserta pemilu. Peserta pemilu dari pencalonan sampai pencoblosan nanti itu kan. Maksudnya apa? Tugas pokok di sini adalah perencanaan. Yang paling penting di sini kan. Perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penetapan. Jadi kita buat aturannya, aturan KPU sampai kita laksanakan sendiri, kita tetapkan sendiri. Karena apa? Masyarakat butuh kepastian hukum. Kita menjamin di sana untuk pelaksanaan pilkada ini kan. Pengaca dari awal tadi, pemilih dan peserta pemilu. Berarti ada yang milih, ada yang dipilih kan ya. Ini maksudnya apa? Biar sambung rasanya. Rasa kepemilikan, rasa ingin memajukan Mojokerto secara bersama-sama dari masyarakat yang dipimpin maupun yang akan memimpin. Dari pemilih ini kita nyiapkan pasukan yang namanya Pantarli. Itu 1000 lebih itu kan. Karena dari 800 sekian kita coklit bersama itu kan. Kita datangin semua masyarakat satu persatu. Namanya untuk menyiapkan daftar pemilih. Yang akan memilih ini kita siapkan dulu. Kalau sudah siap, namanya kita nyiapkan peserta pemilunya. Calonnya sopo? Nek ono sing milih,
berarti itu ada sing dipilih. Ya bener Pak. Kan gitu. Satu kesinambungan ini. Biar Pak, ya. kesinambungan. Betul. Kalau sudah ada yang dipilih, kita siapkan pendaftarannya. Itu sangat ribet itu. Karena pendaftaran di situ kan banyak yang mau disiapkan di situ kan. Dari banyak hal lah. Nanti kita kupas lebih detail. Mari itu ke penetapan, setelah itu kampanye, setelah kampanye baru pemilihan. Setelah pemilihan ada yang jadi, baru penetapan. Saya kira itu tugas-tugas pokok KPU Kabupaten Mojokerto. Ternyata kalau dari cerita Pak Afnan ini Pak Ketua sangat panjang ya tahapannya untuk pilkada ini Pak ya. Sangat panjang dan melelahkan, tapi semua akan terjawab, semua akan terobati saat masyarakat Mojokerto berbondong-bondong menuju TPS. Lelah itu hilang semua itu kan. Itu Berat enggak Pak menjalani seluruh tahapan selama pilkada berlangsung ini? kalau diceritakan sangat berat sekali. Ya bayangkan kita nyiapkan semua panitia dari PPK, PPS sampai Pantarli, panitia pemutakhiran data pemilih untuk mengunjungi masyarakat satu persatu biar kita memastikan tidak ada satupun masyarakat yang tertinggal. Baik itu yang tua, yang muda, si miskin, si kaya, Semuanya ya Pak ya? semuanya Sampai satu persatu. ke rumahnya masing-masing. Bahkan orang minggat pun kita cari itu kan. Sampai segitunya Pak. Kita cari itu kan. Kalau nggak ketemu gimana Pak? Ya kita cari maksudnya itu kan. Oh di kecamatan mana ada. Kita karena contohnya anak kos. Betul Kita betul Pak. datangin tuh kan. Iya. Kok di sini terlalu lama, kita coklit situ kan. Oh ternyata di sini bekerja. Oke. Ya sudah, KTP-nya mana? Kerjanya di Ngoro, KTP-nya Mojosari atau Trowulan misalnya kan. Ya kita sesuaikan, kamu mau nyoblos di Ngoro atau nyoblos di Trowulan. Oh, Kita tidak memberatkan. Prinsipnya kami melayani. aturannya bisa dibuat seperti itu ya Pak. Nah, Maksudnya iya. fleksibel untuk pemilih Fleksibel. dalam memberikan hak pilihnya ya Pak. Kita fasilitasi semuanya, pemilih dan peserta pemilu. Gitu. Ya Pak. Kemudian kalau bagaimana sih Pak KPU Kabupaten Mojokerto memastikan seluruh tahapan pilkada ini berlangsung sesuai dengan prinsip atau asas luber dan jurdil Pak, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ya. Gimana Pak? Luber dan jurdil itu kan memang prinsip pemilu ya. KPU itu kan punya prinsip itu, dan ini bukan hanya moto ya atau jargon yang kita gembar-gemborkan kemana-mana itu kan. Iya. Kita pampang di setiap kantor KPU pasti ada itu kan. Ini bagian dari SOP kami sebenarnya itu kan. Ini langkah-langkah kami, pekerjaan kami, dan ini juga yang kita wujudkan menjadi tindakan. Siap. Ya. Luber ini kan langsung. Yang dimaksud langsung ini kan semua masyarakat Mojokerto yang nyoblos itu tidak bisa dititipkan. Berarti tidak boleh melalui perantara gitu ya Nggak Pak? boleh. Ya, harus langsung Kalau datang. jual mobil bisa lewat perantara ya kan. Ini suara. Ini harus langsung. Betul Pak. Langsung nyoblos sendiri ke TPS yang kita siapkan. Makanya prinsip kami mendekatkan TPS itu kan di setiap masyarakat itu kan. Bahkan yang sakit pun kalau lapor sama TPS nantinya itu kan, kita bisa kunjungin. Kalau di rumahnya nggak bisa jalan, yang disabilitas kita fasilitasi, semua kita fasilitasi itu kan. Prinsipnya bukan masyarakat yang mendekatkan diri sama TPS, tapi TPS yang kita dekatkan itu kan. Karena pada prinsipnya KPU melayani ya Pak. Ya. KPU melayani Betul. dalam prinsip langsung tadi itu kan, karena nggak boleh Wakilkan atau diperantara. diperantarakan. Ya Pak. Ya. Kalau diwakilkan koncone itu bahaya ya. Bahaya Pak. Yang kedua itu secara umum. Ya apa sih umum itu kan? Berarti kan semuanya boleh nyoblos. Yang penting punya KTP. Ini KTP hilang yang ngurus oleh kan itu kan. Oh iya. Dari umur 17 atau yang sudah nikah. Walaupun belum 17 tapi udah nikah bisa ya Pak. Ya? Bisa milih itu kan. Kita nggak pandang bulu.
Makanya kita cari itu kan dengan panitia yang kita siapkan itu kan. Oh, di mana itu nggak masuk di DP4 karena belum punya KTP loh. Ternyata udah nikah kan itu kan. Yang seterusnya langsung umum bebas. Di situ kita kasih karena sudah tahu calonnya siapa, maka kita kasih kebebasan itu kan, bebas milih siapapun itu kan, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Tugas KPU itu kan hanya memfasilitasi, memilihnya terserah masyarakat, tidak ada urusan dengan kemenangan siapapun. Yang penting kita pastikan bahwa pemilu atau pilkada berjalan dengan lancar. Kita tekankan pada prosesnya itu kan, makanya bebas untuk memilih. Yang terakhir rahasia. Apa yang dimaksud rahasia itu? Bahwa tidak kita jamin di situ tidak ada yang ngintip. DPR itu tidak tembus pandang, bukan kayak kaca gitu, Tertutup ya. tertutup rapat. Kecuali kita kasih tahu, yang nyoblos kasih tahu temannya. Ada itu kadang yang difoto. Iya, buat status Buat biasanya ya, Pak, ya. kartu gitu, buat bukti apa? Kita nggak tahu ya, kita ngarahin lah itu kan. Iya. Kalau ada yang bocor berarti orangnya sendiri kan yang Itu ngasih di tahu. luar dari Di luar kemampuan KPU, kami, ya. Kabupaten Mojokerto ya, Pak ya. Yang jelas kita jamin kerahasiaannya itu kan. Selanjutnya adil kan, adil dan jujur. Iya. Jujur Mbak, adilnya kok dipapang ya jadi prinsip. Jadi di kami itu bukan hanya prinsip, memang kita kita aplikasikan pada tindakan itu kan. Yang dimaksud jujur itu tidak ada yang kita sembunyikan suara masyarakat itu kan. Kita hitung semuanya satu kan itu kan sampai selesai, dan itu dibuktikan dengan saksi dari calon, dibuktikan dengan disaksikan oleh Bawaslu, TNI, Polri, ada terlibat semua di situ kan. Semua stakeholder terlibat ya di Semua situ ya, Pak ya. stakeholder itu kan. Bahkan kami mempunyai namanya program Sirekap. Oke. Jadi masyarakat Jetis itu bisa lihat hasil pemilihan yang ada di Terawas Oke, secara langsung secara langsung. bisa ya, Pak ya. Bisa. Makanya hasil penghitungan kita pampang di Balai Desa, Iya. hasil C1, kok C1 plano ya, Plano. yang plano difoto langsung muncul di Sirekap saat itu juga. Sangat-sangat transparan, Pak ya. Rekapitulasi berjenjang di kecamatan, takut ada namanya ngitung kan, Oh, yang iya. nggak salah, tetap ini bukan jadi patokan, patokannya nanti di pleno tadi di kecamatan, bahkan live streaming saat penghitungan di KPU Kabupaten Mojokerto Disiarkan langsung. Gitu. jadi kita yaitu bentuk kejujuran kami itu, Betul, Pak. keadilan ya, kita hitung semuanya, nggak yang satu dihitung satunya Jadi enggak disembunyikan. Semua tahapan dilaksanakan sebaik Semua tahapan mungkin ya, dilaksanakan. Pak ya. Jadi prinsip luber dan jurdil yaitu ini bentuk SOP dan kita wujudkan dengan tindakan itu. Ya. Oke. Kemudian apa saja sih, Pak, kalau boleh tahu nih, tahapan krusial dalam pilkada yang menjadi tanggung jawab langsung KPU Kabupaten Mojokerto? Kan ada banyak tahapan nih, Pak, mulai dari perencanaan sampai terakhir di penetapan. Nah, Ya. itu apa, Pak, yang paling krusial menurut Bapak? Kalau kita ringkas sih ada beberapa ya yang sangat-sangat krusial di KPU khususnya Mojokerto ini kan. Yang pertama ya tadi lah, data pemilih. Daftar pemilih itu kan ya itu banyak orang yang nikah siri, Oh, nggak ada. ketemu, padang orangnya kerja kemana, nggak ada orangnya di sini kan. Kita datangin 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak ada. Kadang itu punya KTP ganda karena terlalu lama kerja di Surabaya sampai nikah orang sana buat KTP di sana. Ada kejadian seperti itu, Pak? KTP Ada ganda. itu, makanya kita cocokkan data pemilih itu kan. Kadang ya kemana itu orang tua, terus dirawat anaknya di daerah mana, kan kayak gitu kan, kayak hal-hal kayak gitu kan, itu sangat krusial. Dinamikanya Kita banyak, Pak ya. data salah 1 atau 2 ya sudah,
itu ngefek ke kertas suara nantinya itu kan. pengadaan Ini logistiknya. nyawanya KPU di sini. Iya. Nyawanya KPU di sini. Selanjutnya itu yang paling krusial saya kira itu ini melihat pengalaman ya di periodisasi ke periodisasi Kabupaten Mojokerto ini apa ya sudah melewati pengalaman yang sangat luar biasa, sampai ada pembakaran dan macam-macamnya itu, kerusuhan di Kabupaten Mojokerto itu di proses pendaftaran calon Pendaftaran calon. sampai penetapan itu kan, itu yang paling krusial. Bahkan Mojokerto untuk pilkada sebenarnya itu untuk tahun 2024 ini masih zona merah. Alhamdulillah kita sudah melewati, sudah menjadi zona hijau, yaitu hasil kerjasama kami, kolaborasi dari semua pimpinan atau stakeholder yang ada di Kabupaten Mojokerto, TNI, Polri, Bawaslu. Saya sangat yakin kami semua berkomitmen untuk menjaga netralitas itu, tidak memihak satupun, maka ya alhamdulillah bisa menjadi zona hijau Dari Kabupaten Mojokerto. yang awalnya zona merah, penentuannya gimana itu Pak? Kok maksudnya di awal zona merah ini, ataukah dari pengalaman pilkada sebelumnya? Potensi kerusuhan Potensi dari tahun 2010, 2014, 2015, 2020 itu hampir 2020 demo-demoan di mana-mana. Kalau hari ini insya Allah Tapi aman lah. 2024 aman ya Pak ya? 2024 Alhamdulillah. aman. Luar biasa Pak. Itulah proses pendewasaan masyarakat Mojokerto dan Siap. para calon pimpinan di Mojokerto ini kan, calon bupati dan wakil bupati, saya kira sama-sama dewasa untuk menyikapi semuanya. Dan terakhir itu memang sama-sama cerdas kayaknya ini. Siap, mantap Pak. Yang terakhir itu logistik gitu. Di logistik itu ya sangat rawan. Kita ini kan apa ya, ya salah ngitung gitu aja kan. Ini kan ya bisa luar biasa kejadiannya itu kan. Makanya kita amati betul, kita pantau betul waktu sortir lipat. Kita kan nyewa di mana? Gedung Di Bulog. Bulog gitu ya kan. Pak ya? Iya, orang ke toilet aja kita kawal itu. Masuk gudang Bulog, pegawai kita kan pakai pihak ketiga itu kan, pakai karyawan itu kan. Masuk HP, dompet ya kita amankan dulu itu. Ya khawatir ini hilang satu bahaya. Ada pengawasan khusus ya Pak Ada ya? Pastinya pengawasan ya. khusus karena kita belinya kan juga ya di pas gitu kan. Iya. Kelebihan sekian, ada yang kerusakan itu kan. Ini salah meleset ngitung, bahaya. Bisa jadi kekurangan nanti ya Pak. Bisa jadi kekurangan Di TPS-nya ya di Pak. TPS-nya. Kalau lebih kita bakar itu kan, kalau kurang ini yang repot itu. Yang repot ya Pak ya? Yang repot itu kan. Karena kalau nyetak lagi kan nggak ada waktu. Paling krusial di situ. Iya. Yang keempat itu masalah pemilihan hari hanya itu kan. Kadang di sini kan ada sampai apa dianggap curang, ada salah hitung atau apa, saling melaporkan itu kan. Makanya di sini kan juga kita menyiapkan jeda waktu untuk sengketa namanya. Oke. Ada waktu-waktu untuk sengketa yang tidak puas, yang kurang pas dengan hitungan kami, entah siapa nyalakan siapa, kita punya forum sendiri itu kan, punya ruang-ruang sendiri untuk diajukan sengketanya. Tapi Mojokerto alhamdulillah nggak ada Nggak itu. ada ya Pak ya? Alhamdulillah. Balik lagi proses pendewasaan tadi Betul. ya. Itu kita tetapkan. Saya kira itu untuk Mojokerto berjalan kondusif itu. Prosesnya baik, hasilnya juga baik gitu ya Pak Ya. ya? Oke. Siap Pak, monggo Pak. Sambil diminum kopinya. Oh, iya. Sebelum kita lanjut pertanyaan selanjutnya Pak. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ya. Bagaimana sih Pak proses pemutakhiran data pemilih atau DPT ini agar datanya ini akurat dan minim masalah Pak? Oh, masalah DPT. Iya. Saya kira ini kan butuh kejelian ya, tingkat ketelitian. Karena apa? Kita ini kan awalnya itu kan ada data mentah namanya kan, Betul. yang dibantu dari Kemendagri, namanya DP4 itu, daftar pemilih potensial pemilu. Itu turun, ada nicknya,
ada namanya, alamatnya, kira-kira gitu kan. Disitulah modal kami untuk mencoklit di bawah pencocokan. Jadi kakaknya, KTP-nya sesuai nggak dengan DP4 ini kan. Ya itu yang saya katakan tadi itu, datang ke rumah satu persatu orangnya. Kadang kan satu desa, kawin satu desa, ini nggak pindah KTP ini kan. Oh gitu. Iya. Lah kalau Pantarli kami tidak pengalaman, dia kesulitan nyarinya kan. Kadang satu rumah 2 atau 3 kakak ada. Iya, banyak Pak kayak Banyak kayak gitu kan. Betul. Apalagi sekarang ini kan pencarian mata uang itu kan juga agak ribet, Betul. agak susah. Banyak orang yang kerja di luar kota atau bahkan luar negeri. Kayak kemarin itu kita melakukan coktas namanya, coklit terbatas. Yang kita cari apa? Yang umur 100 tahun lebih dan orang yang kerja di luar negeri. Ini nggak pulang-pulang. Kita sesuaikan datanya, tapi kan ada KTP-nya itu kan. Iya. Kalau masalah luar negeri mungkin di imigrasi ya, Betul. ada datanya. Tapi kalau kadang umur 100 tahun lebih, kalau sehat nggak masalah, rumahnya di situ. Kadang yang sakit dirawat anaknya di luar, daerah. Gitu ya. Atau satu daerah enak. Nah, kita cocokkan satu persatu di masyarakat Mojokerto itu baru habis dicocokkan, baru kita Penetapan data pemilihnya. daftar pemilih Daftar sementara. pemilih sementara ya Pak ya. Sebelum ke situ, kita ini kan masih sisir ulang lagi nih. Oh, Kita sisir lagi lewat Sidali, lewat aplikasi kami kan. Takutnya apa? Ada yang 17 tahun baru masuk, oh iya. ada yang masuk TNI Polri, Betul. kan nggak boleh itu. Dinamis datanya ya Pak. Ya? Dinamis. Makanya kita nih kadang berkurang, kadang ada yang meninggal, kan itu kan, ada yang nambah 17 tahun itu kan. Kita sisir lagi itu kan, baru kita tetapkan sebagai daftar pemilih sementara. Kita pampang di balai desa, kita siarkan, ya kita sosialisasikan ke masyarakat. Jika ada yang belum terdata, boleh dilaporkan, boleh disampaikan, atau yang baru masuk itu kan. Nah, setelah itu kita kolaborasi sama Dispenduk Capil, kita koordinasi di sana, kita datang ke sana, bahkan beliau datang ke kami. Untuk apa? Kita minta, ini kan masih panjang tahapannya nih kan, masih kurang hampir 6 bulan lagi. Minta Dispenduk Capil untuk mensosialisasikan di setiap sekolahan. Yang SMA itu kan. Yang berusia 17 tahun untuk didata Ya, gitu ya. untuk kita data. Oke. Jadi H-1 Dispenduk Capil itu menjamin bahkan kurang berapa jam sebelum jam 12 itu bisa dibuatkan KTP. Oh, oke. Di balai desa, di kecamatan disiapkan semuanya untuk buat KTP itu. Jadi anak SMA yang lulus bisa langsung minta itu dan langsung jadi. Kalau nggak gitu kan hilang ini suara nanti. Iya, untuk menjamin hak pilih mereka benar-benar tersalurkan. Kembali ke ya. prinsip awal, kita menjamin suara masyarakat Mojokerto. Sifatnya kita layan semuanya dari pemilih itu kan. Setelah kolaborasi itu tidak ada masalah, tapi di sini kan ya banyak ya trouble ya. Namanya masyarakat Mojokerto itu kan aneh-aneh, Banyak karakter lah Pak banyak pastinya ya. karakter. Ini ada yang meninggal tapi nggak laporan, nggak dilaporkan ke balai desa. Jadi di Dispenduk Capil masih hidup, Terdata masih hidup. masih hidup. Kalau gitu gimana Pak? Ya, karena udah dicoklit, Iya. ya sudah kita laporkan ke desa, langsung dibuatkan itu, langsung dilaporkan ke Dispenduk Capil. Tapi kan kadang prosesnya kan lambat. Iya. Tapi di DPT sudah kita coret, Oke. kita coret. Nah, ini kan hal-hal yang kita temui di balai desa. Tidak cukup di situ, kita di divisi data hampir sebulan itu 2 kali itu pencocokan data pemilih ini kan, antar kecamatan. Kadang itu punya KTP 2,
karena nikah lagi kan. Kalau KTP double gitu karena dia nikah di luar daerah gitu ya Pak? Di luar daerah, Iya. Terus buat KTP di sana? buat KTP di sana. Kadang ini kan ya nggak pulang-pulang nikah lagi tapi nggak pulang-pulang. Iya, bisa. Misalnya orang terawas ada KTP-nya di sana, nggak pulang-pulang nikah lagi, dia orang Jetis tapi nggak sah, maksudnya siri. Dari orang masyarakat sana kan menyampaikan ada orang di sini. Iya. Di sana dicari, oh ini hilang, tidak memenuhi syarat karena orangnya nggak ada, nggak pernah pulang. Dianggap nggak ada. Jangan nggak ada kan, ya kan? Di Jetis, kok ada orang namanya ini KTP-nya terawas. Ya sudah diklarifikasi, didatangkan itu Bapak mau milih di Jetis atau di Terawas. Kita sampaikan. Bahkan dikasih pilihan ya Pak ya. Kita kasih pilihan. Maka itu namanya mendekatkan tipis pada masyarakat itu, Betul. kan? Bukan orangnya yang suruh datang, Bukan orangnya yang suruh balik Terawas gitu. balik Terawas bukan. Kita kasih kelonggaran itu. Iya, betul. Nah, dari situlah. Kalau semua udah clear semuanya, kadang itu kan di antar kabupaten, antar provinsi itu ada. Ya kita pilih berarti. Contohnya di Terawas, yang Terawas kita coret. Oke. Kita muncul data baru yang ada di sini. Tes gitu ya. Nah, di JT. Begitu juga di antar kabupaten, antar provinsi, banyak itu terjadi kayak gitu kan. Makanya paling sering rapat koordinasi itu adalah divisi data ini kan. Kemana-mana itu kan. Dan paling ribet koordinasinya itu, rakornya itu kan. Karena melekan. Semalam-semalam di kantor kita ini kan sampai subuh gitu kan. Sampai nggak pulang Pak. Sampai nggak pulang. Nggak dicariin Pak kalau nggak pulang Pak. Kebetulan banyak yang belum nikah itu. Oh gitu. Karena divisi data ini kan di kecamatan PPK ini kan. Oh iya. Koordinasi PPK itu. Yang lainnya itu kan rakornya itu siang, ini tengah malam ini kan. Rakor tengah malam. Rakor tengah malam. Dini hari mau subuh Dini gitu. hari. Biasanya sore sampai pagi. Terus tidur sini kan. Makanya kita menyiapkan ruang-ruang itu kan. Jadi untuk data baru selesai semuanya kita tetapkan daftar pemilih tetap. Nah itu bisa kita ajukan sebagai surat suara nantinya itu kan. Pengadaan logistiknya ya Pengadaan Pak. logistik ya. Baik Pak, kemudian peran KPU Kabupaten Mojokerto khususnya ya Pak ya dalam penetapan pasangan calon ini seperti apa Pak? Itu ada proses panjang ya. Tapi waktu pendaftaran memang pendek. Oh gitu. Yang panjang itu bagi para calon. Kenapa? Kita ini memang menyiapkan calon-calon yang terbaik di Mojokerto itu. Biar semua tidak asal nyalon juga. Iya benar. Di situ banyak syarat yang kami sampaikan, yang kami atur di situ kan. Kayak visi misi, kayak LHKPN, gimana riwayat bukan karir ya, tapi riwayat hidupnya juga. ya, Pernah Pak. di penjara atau tidak, ini seperti apa orangnya, kesehatannya, belum lagi dukungan dari partai-partai. Ini kan bagian dari syarat untuk mendaftar saja kan ya, untuk mendaftar saja ini belum ditetapkan sebagai bakal calon. Nah ini lolos ini baru menetapkan bakal calon. Masih bakal calon. Masih Pak. bakal calon. Kita tes lagi. Contohnya kayak kesehatannya, rohani dan jasmani. Ada syarat khusus ya Pak. Oh iya, berarti ya? kita check up semuanya itu kan. Semua medical check up semuanya ini Pak. sakit apa ini? Kita nggak mau, kita yang ngundang dokter ke Mojokerto, nggak punya lab kita nih kan. Iya, iya. Maka dari itu perintah dari KPU provinsi, kita minta rumah sakit yang ada klasternya, ada klaster A, klaster B. Daripada kita ribet, kita minta di Surabaya. Karena apa? Di Mojokerto kan calonnya incumbent semua itu kan. Iya. Calon incumbent semuanya. Kalau rumah sakit yang ada di Mojokerto, kita juga nggak mau risiko yang lebih besar gitu kan. Betul. Yang ada tuduhan A, B, C, D. Karena apa? Riwayatnya di Mojokerto kan ada Iya. di situ kan, bahwa ada kejadian-kejadian ya urusan pencalonan ini. Betul. Puncak krusial di Mojokerto ini yang sering terjadi kan. Maka kita kerjasama sama Rumah Sakit Dr. Sutomo yang ada di Surabaya. Jadi medical check up-nya Medical check up-nya di bakal sana. calonnya di sana semua. Bakal calonnya itu kan.
Jadi ya sana klasternya A, kita ada jaminannya, kan? Terus sama-sama tahu lah kalau di sana seperti apa, kan? Nah, kalau lolos itu semuanya, baru penetapan calon. Yang ribet itu kan ada keputusan MK 60 kalau nggak salah itu kan. Tentang apa itu, Pak? Tentang yang awalnya calon itu didukung partai 20%. Oh iya. Yang ada kursinya kan. Maksudnya yang masuk parlemen ini. Masuk parlemen. Nah, yang di tingkat kabupaten. Ya. Tapi keputusan MK yang nggak punya kursi itu hitungnya bukan kursi, tapi hitungnya suara gitu kan. 10%. Makanya kejadiannya di Jawa Timur, contoh kayak calon gubernur sendiri, itu ada 3 jadinya. Yang awalnya 2 jadi muncul lagi. Iya, muncul lagi Di satu. Kota Mojokerto yang asalnya tunggal jadi 2. Itu banyak gitu kan kejaran. Tapi kalau di Mojokerto itu udah dibagi 2 aja itu kan. Iya. Jadi nggak sampai itu. Tidak ada kejadian seperti gubernur sama di kota ya, Pak? Iya, cukup 2 aja. Kalau itu muncul ya ribet juga kita ini kan ya. Karena ini juga menentukan kertas suara yang akan kita pesan tadi itu kan. Kalau sudah penetapan ya sudah, kita nyiapkan apa ya, nomor urut, pengundian nomor urut, baru kampanye. Kampanye ribet lagi nanti itu kan. Lagi ya, Pak ya. Ah, Karena ada nanti audit dana kampanye dan lain audit dana sebagainya ya, Pak. kampanye, debat publik kan. Tapi semua kita fasilitasi gitu. Jadi untuk masalah proses pencalonan, semua kita fasilitasi. Ibaratnya calon ini ya tinggal datang aja ke Surabaya untuk medical check up-nya. Kampanye pun APK-nya kita siapkan. Alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye kita siapkan, boleh nambah sekian persen. Untuk debat publik kita juga fasilitasi, ini kan bagian dari sosialisasi juga ya, untuk mengangkat partisipasi masyarakat ini. Saya kira masyarakat Mojokerto apa ya, sangat antusias dari kedua calon ini kan, sampai ngangkat sedemikian rupa. Selisih juga nggak banyak, tidak ada sengketa ya, di Mojokerto. Luar biasa itu. Padahal awalnya ini potensinya Yang luar biasa. Hasilnya juga luar biasa ini. Iya, benar. Selisihnya nggak banyak, tidak ada sengketa. Sama-sama menerima. Balik lagi Pak ya, proses dewasa semua pihak tadi apa ya? Pendewasan semua pihak. Dan ini kan bukan hanya kerja KPU sebenarnya. Ini kerja semua pihak ini ya. Saling mendukung. Memang yang bertanggung jawab atas keberlangsungan pilkada adalah KPU, tapi melibatkan banyak pihak. Itu. Siapa? Kemudian kalau terkait dengan pengelolaan logistik waktu pilkada itu prosesnya seperti apa, Pak? Gini, logistik pun memang ada urutannya ya. Memang setelah tadi itu pemilih, kita siapkan pemilihnya, sudah ketemu hitungannya, calonnya sudah ketemu, oh tinggal 2 di Mojokerto, karena yang daftar 2. Daftar pemilihnya ada 800 sekian ribuan kan, baru kita cetak itu kan. Nyetak ini kan tidak hanya nyetak, kita juga punya prinsip-prinsip di logistik ini kan. Ada ketentuan khususnya, syarat-syaratnya gitu, Pak. Tepat jenisnya, tepat waktunya, tepat nanti sasarannya, tepat kualitasnya, tepat biayanya, ya. Iya, benar. Jadi tempat Jumlahnya itu ini harus salah nih, dari 6 salah satunya hilang, sudah kesro itu. Iya, karena ya kalau ndak ada logistiknya, menyuarakan suaranya gimana kan, ndak bisa ya, Pak. Makanya setelah ini cetakannya jadi, kita siapkan sorter lipatnya di gudang Bulog tadi yang saya sampaikan. Ada sekitar orang 200 itu sorter lipat, kita latih, kita siapkan tempatnya, ya udah duduk di situ seharian, dijaga TNI Polri 24 jam loh ya, bukan siang aja, 24 jam. Berarti shift gitu, Pak. Shift, kita pakai CCTV, pengamanannya luar biasa, yaitu orang ke toilet aja kita kawal itu, takut bawa kertas suara satu.
Ini dirusak-rusak 10 ini bahaya walaupun 10 ini. Iya benar-benar. Sampai berapa hari, berapa minggu itu kan. Dan banyak kejadian aneh-aneh memang nggak di situ kan. Contohnya kita kan lihat di CCTV tengah malam kadang kita ini nongkrong ya di KPU itu kan. Ini lihat gudang seperti apa. Nggak taunya apa. Itu kertas apa? Bukan kertas suara. Bilik suara. Itu berterbangan gitu. Oh iya. Pindah ke sini, pindah ke sana, roboh lagi. Terus ketata lagi. Kita sampai tegang nih. Ini siapa yang melakukan? Itu ketata sendiri. Ketata sendiri. Kita buru-buru juga yang ke sana kan. Kok aneh juga ya. Takut juga kita ya. Nggak ada orang. Nggak percaya itu di CCTV ada. Percaya ini mustahil itu kan. Kita datang ke sana ya aman-aman juga. Setelah kita cerita di sana, yang jaga juga tegang akhirnya. Yang jaga takut juga gitu. Yang jaga takut juga. Ya kita bantulah sama teman-teman jaga di sini, kita bantu melek-melek di sana itu kan. Aduh, bahkan sampai sebelum kita ini kirim ke kecamatan-kecamatan karena melihat kejadian-kejadian yang luar biasa, diakui atau tidak ini adalah Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto adalah bumi Majapahit kan. Mau tidak mau ya kita harus urusan sama leluhur kan juga penting, kirim doa biar aman, biar selamat. Jadi pilkada kemarin tidak hanya urusan sama manusia juga itu kan. Kita doa juga untuk keselamatan itu kan. Benar, Pak. Ya bukan sama leluhur mintanya, sama Allah juga, tapi kita penghormatan sama leluhur pendiri-pendiri Mojokerto juga penting. Kita tumpengan itu semuanya itu kan. Di setiap kecamatan itu. Di sini Kabupaten Mojokerto KPU juga tumpengan. Kita doa bersama untuk keselamatan, kelancaran. Sampai kayak gitu Mas Andi. Dan alhamdulillah memang benar-benar lancar ya Pak. Luar biasa ya, Pak, perjuangannya itu kan. Saya jadi penasaran Pak nanti kalau pilkada selanjutnya. Nanti belum ya? Belum pernah Pak. Belum ya. Saya baru kan di sini. Semoga betah di sini nanti. Amin. Kemudian Pak terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat. Kalau lihat data partisipasi pilkada itu kan kalau tidak salah Mojokerto ini tingkat partisipasi nomor 3 se-Jawa Timur nih Pak. Iya betul. Strateginya dulu bagaimana sih Pak? Partisipasi masyarakat sangat antusias ini. Untuk partisipasi ini kan sebenarnya kan yang paling banyak inovasinya ya. Ya strateginya yang luar biasa. Kalau yang lainnya kan kita butuh ketelitian, kejelian, kan itu kan, butuh semangat, butuh motivasi. Nah di divisi Parmas ini kan yang harus banyak inovasi, banyak kreativitas ini kan. Biar menarik perhatian masyarakat. Iya, kan rata-rata kan sosialisasi kan datang ke sekolahan, itu kan kita nyampaikan tahapannya seperti apa, jangan lupa nyoblos tahun 2024 tanggal 27 November kira-kira gitu kan. Kuncinya di situ kan, disampaikan ke masyarakat. Itu kan bagian dari bentuk masif, pakai spanduk, banner, baliho dan macam-macamnya. Tapi banyak hal lagi yang perlu Mas Adi ketahui juga itu kan. Kita sampai mengumpulkan ormas-ormas agama, kepemudaan, mahasiswa, tidak hanya siswa. Kita datang ke desa-desa, di situ ada pesantren, di situ masjid kadang itu kan, toko-toko agama yang sering didatangi orang, ya kita sisir semuanya itu kan. Urusan itu tidak hanya di situ, di Provinsi Jawa Timur itu karena kita ini berbarengan dengan Pilgub Jatim, itu ada kirap maskot namanya. Itu kan mengundang artis-artis itu, contoh Kak Niken Salindri waktu itu kan. Karena dalam se-Jawa Timur kita temukan di Terawas, kita kirap itu kan. Ya maskot itu, maskot pilkada itu kan. Di situ kita kawal geseran dari Jombang ke Mojokerto, baru kita kirap di setiap kecamatan keliling. Setiap kecamatan, 18 kecamatan semua Pak. Keliling semuanya itu kan.
sampai pakai lodang itu namanya kan. Lodang ini kan kayak halo-halo itu Iya. di atasnya mobil. Iya, iya. Kayak zaman dahulu siaran. Ini ono lodro, ono tancap itu. Enggak. Zaman dulu kan kayak gitu. Saksikan pada hari ini gitu Iya, kan. kan Gitu ya. ya. Mas Antik cocok gitu kayaknya. Halo-halo. Jadi di situ. Ya keliling gantian teman-teman staff-staff ini kan ke desa-desa itu. Bergantian ya, Pak. Bergantian terus kita lakukan. Jadi di luar tahapan yang lain itu kan kita semua punya apa ya, punya tanggung jawab masing-masing setiap divisi itu kan. Khusus divisi Parmas makanya kita ledek itu lagi divisi halo-halo ini kan. Halo. Jalan terus yang lainnya tegang gitu kan. Pakai pick up gitu, Pak. Halo-halonya. Nah, Biasanya pakai kan gitu. mobil KPU ini. Oh, mobil KPU. Mobil KPU Avanza ini kan. Tapi ada sisi tegangnya juga pada waktu tahapan apa namanya, kampanye. Kampanye. Ini dipegang Parmas ini kan, Kampanye di Parmas ya, Pak ya. di Parmas. Nah ini saat-saat tegang karena kampanye itu bentuk bagian dari meningkatkan partisipasi masyarakat. Ini kampanye ini maknanya kan di situ kan. Jadi divisi Parmas di situ teman-teman itu kan membagi wilayah. Kalau calonnya 2 ya Mojokerto dibagi 2 gitu aja kan, dibagi 2 terus yang 01 kampanye di barat, 02 di timur, hari selang-seling kayak gitu kan. Yang terakhir debat kandidat itu. Debat kandidat waktu kita koordinasi sama Polres, sama TNI, sama Bawaslu dan LO calon itu kan. Nah, di situ kita menyepakati tidak di Kabupaten Mojokerto karena tensi mulai meningkat gitu, mulai naik. Oke, tensi antar Antar calon pendukung. mulai laporan-laporan mulai muncul. Si A dukung siapa, PNS yang terlibat itu banyak itu. Di Netralitas PNS ya. netralitas PNS. Dinas ini ikut kampanye si ini gitu kan. Oh, lapor mulai banyak. Makanya tensi mulai naik, debat kandidat kita alihkan di Surabaya. Demi keamanan juga ya, Demi Pak. keamanan juga. Nah, kalau di sana kan lebih aman karena ada wilayahnya Polda di sana. Ya, kita sepakati di situ. Di sisi tegang Parmas waktu itu kan. Sisi puncaknya, Sisi Parmas puncaknya. Pak ya, kampanye. Kampanye. Baik, Pak Afnan, pertanyaan terakhir nih. Iya. Bagaimana sih Pak evaluasi pelaksanaan Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2024 yang tentunya nanti untuk perbaikan di Pilkada selanjutnya? Oh ya, terima kasih Mas Andi. Untuk evaluasi itu hari ini kan. Yang kemarin sudah terjadi kita evaluasi. Betul. Dan ini untuk persiapan 2029 pemilu nantinya. Kalau evaluasi pilkada, ini kan kita memakai indikatornya, Iya. indikator berhasilnya. Kita ini nyampe berhasil apa setengah berhasil kira-kira kan? Sangat berhasil ya Pak ya. Atau nggak berhasil belas? Ya kalau kita udah tahu ukurannya itu baru evaluasi berbunyi nanti itu. Untuk indikator keberhasilan di KPU RI juga menetapkan itu kan ada 4 sebenarnya. Iya. Yang pertama kan indikatornya administrasi. Secara administrasi gimana sih pilkada ini kan? Gini, tepat waktu enggak? Prosesnya berjalan lancar enggak? Sesuai aturan enggak? Itu secara administrasi. Kalau mengevaluasi secara administrasi di Kabupaten Mojokerto, saya kira itu udah lewat itu kan. Aturannya enggak meleset, Iya. tepat waktu semuanya. Ya butuh kejelian tadi itu ya. Betul. Terus prosesnya lancar nggak? Alhamdulillah semua lancar. Memang ada beberapa hal tapi kan bukan bagian dari tahapan yang krusial. Contoh yang saya sampaikan tadi kayak proses kampanye tadi ada Betul, laporan awan bukan di kami, Itu sinergi dengan Bawaslu ya Pak ya. sinergi dengan Bawaslu. Tapi tepat waktu setelah pendaftaran sampai penetapan calon yang jadi kan tepat waktu semuanya. Betul. Di tengah-tengahnya aja orang kesandung biasa itu Lumrah ya Pak ya. belum bang. Yang kedua apa itu? Setelah administrasi keamanan ini lancar nggak ini kan?
secara apa ya, kondusivitas nggak masalah Mojokerto, ada kerusuhan nggak, balik lagi ke krusial tadi itu kan. Betul. Ini kita lewati, apa yang dilakukan kita ya, ini kerjasama dengan yang baik itu kan, kolaborasi yang baik antar stakeholder di sini kan, situ. Dan memang terbukti tidak ada kerusuhan sama sekali ya Dan Pak. tidak ada. Iya, luar biasa Pak. Maksudnya ya kembali lagi, kalau dulu kita ini perintahnya itu jaga jarak dengan peserta pemilu, bahaya, takut kena rayu, kena ini dan itu. Tapi kalau hari ini jaga kedekatan, maksud jaga kedekatan, sebelum tanya udah kita sampaikan aja, jangan ada informasi yang kita sembunyikan, Iya, kita lempar aja semuanya, transparan ya Pak. transparan semuanya. Kita minta LO-nya datang, ada perusahaan dikit kita minta semuanya datangan Bang. Tidak sampai ngeruduk kan, kita datangin. Tapi ya gitu, syaratnya harus kolaborasi dengan baik, Betul. netralitas terjaga, karena kan ada satu yang tidak netral, bahaya ini kan. Iya, benar Pak. Gitu. Yang kedua sudah ya Mas. Iya, sudah, Pak. Yang ketiga itu partisipasi masyarakat ini. Ini masyarakat ini semangat enggak ini untuk menyambut pilkada ini, pergantian ini. Makanya dari awal kita sampaikan, setelah pemilih, peserta pemilu atau calonnya, biar nyambung rasanya itu kan, antara harapan masyarakat dan kemauan pimpinan yang akan datang ini kan. Betul. Nyambung, rosone nyambung. Makanya kita siapkan itu kan di forum-forum kampanye tadi kan, ruang-ruang kampanye, itu namanya tahapan kampanye. Tahapan kampanye. Kita uji bagaimana cara menyampaikan di bawah, bagaimana cara menyampaikan di televisi nanti kan, biar sambung semuanya. Kalau sudah perasaannya sudah nyambung, kemauannya sudah nyambung, insya Allah Mojokerto ini insya Allah aman. Dan gemah ripah los jinawi katanya kan. Antar kawulolan pimpinannya itu kan Benar Pak. jadi satu. Semoga kayak gitu kan. Makanya masyarakat berbondong-bondong di situ kan, nyoblos semuanya. Itu kan hasil capek-capek kami yang tadi kita ceritakan, kejelian, urusan logistik, urusan data pemilih. Yang capeknya kayak gitu itu terjawab semua saat tanggal 27 November itu kan. Capeknya langsung hilang gitu Pak. Kita lihat Dengan antusias masyarakat berbondong-bondong semuanya dengan kesadarannya untuk nyoblos calonnya masing-masing. Urusan menang ini urusan masyarakat. Kita ini menjaga prosesnya berjalan dengan benar, itu aja. Wadah kita puas itu kan. Kita syukur benar proses yang kita lakukan itu dijawab dengan angka 84,66%. Ya. Nomor 3 se-Jawa Timur setelah Madura. Pamekasan Sampang ya. Pamekasan Sampang. Ya seperti apa prosesnya di sana ya wallahu alam, kita juga nggak tahu kan. Yang penting kita sudah melewati kabupaten yang lain. Betul Pak. Untuk ini. Dan yang terakhir aksesibilitas waktu pencoblosan doang. Akses pemilihan itu. Kayak TPS-nya, disabilitas sudah kita siapkan semuanya. Ya tadi kita dekatkan TPS-nya ke masyarakat, bukan masyarakat yang dekat ke TPS. Memang sih ada sih protes-protes waktu kita melakukan FGD, waktu di Trawas itu semua LSM, ormas, partai, terus pemantau pemilu, kita minta ngevaluasi semuanya. Memang di sini kan yang dikritikin itu TPS terlalu jauh, TPS-nya. Ini kok biasanya nyoblos sini kok nyoblos sana. Bahkan ada kejadian di Pajak, desa mana itu saya lupa itu kan. Karena ini dusunnya itu terlalu jauh, penduduknya dikit, gegeran itu. Ditaruh dusun yang satu itu, yang satunya marah, satunya juga marah. Di tengah-tengah sawah, tengah pinggirnya jurang. Ambil tengah-tengah ya Pak, tengah sawah beneran Pak. Waduh ini kacau nih. Kalau ada angin habis itu. Iya Pak, tengah sawah. Sawah pinggirnya jurang. Waduh. Waktu itu saya itu lagi apa ya?
jalan-jalan sama Kapolres, sama Iya. teman-teman KPU itu kan. Untuk Meninjau lokasi. menuju lokasi ke sana kan, urusan logistik kan ini kan. Iya. Karena udah berdiri TPS-nya itu kan. Dapat telepon langsung kita geser ke Pacet waktu itu. Duku tengah-tengah sawah, ini kita koordinasi, kita cari kepala desanya. Saya minta ini harus ditaruh di salah satu dusun dan minta difasilitasi untuk ngangkut masyarakat yang di sini, Kendaraan ya Pak. kendaraannya. Nah, hal-hal kayak gitu itu butuh penyikapan secara cepat itu kan. Kalau nggak gitu pasti geser, walaupun satu TPS tapi menjadi isu nasional nanti ini kan. Iya benar Pak. Bisa hilang. Iya. Bahkan ya, karena partisipasi masyarakat terlalu tinggi, ada beberapa desa di Kecamatan Trawas sama Kecamatan Dawat diusulkan untuk disengketakan, potensi sengketa. Dasarnya apa? Bukan kecurangan. Yang nyoblos terlalu banyak, sekitar 98% apa itu. Karena kebanyakan yang nyoblos, kita mau disengketakan, curiga. Karena partisipasinya tinggi, Terlalu mau tinggi. disengketakan Iya. ya Pak, ya. Hampir 100%. Hampir 100%, tapi nggak semua tempat. Iya, Gitu. iya. Jadi kayak gitu untuk evaluasi kami, dan semoga kedepannya itu Iya, kan Pak. yang menjadi catatan penting untuk ke depan itu selalu menjaga koordinasi, kolaborasi sama stakeholder di Kabupaten Mojokerto. Kita serajin-rajin silaturahmi, Betul Pak. mengurangi silaturahmi yang mengurangi rezeki kan. Sering Benar, silaturahmi nambah nambah rezeki. itu. Dan insya Allah karena kita sudah mulai kenal semuanya, waktu itu saya juga baru di KPU kan masih ngeraba-ngeraba tuh, baru kenalan lagi Pak Kapolresnya siapa, Dandemnya siapa, pimpinan-pimpinan yang ada di Mojokerto ini siapa saja. Alhamdulillah udah kenal, insya Allah 2029 kita tinggal memaksimalkan SDM-nya kita tambah, baik di internal KPU, staf-stafnya kita briefing terus kan, untuk menambah kualitas pemahaman, kesadaran, pengetahuannya juga. Kita tidak nutup kemungkinan regulasi selalu bergeser nih kan. Iya, dinamis Pak. Dinamis regulasi sekali itu. kan. Iya. Tidak bisa pilkada jadi patokan. Betul. Pemilu bisa berubah. Iya. Undang-undang pemilu pun nanti juga kemungkinan bisa. Kemungkinan berubah. Berubah. Maka itu ya kita selalu belajar lah. Betul, Tetap belajar terus, bukan berarti 2024 kita berhasil menjalankan pilkada, melaksanakan pilkada, 2029 akan berhasil. Ya akan berhasil kalau kita ini selalu mempersiapkan diri. Kalau hanya membanggakan diri nggak mungkin itu berhasil itu. Karena nggak belajar. Betul. Regulasi terus berjalan itu. Prosesnya tetap harus semaksimal mungkin Ya, ya, Pak. Ya. betul. Saya kira itu untuk evaluasi di KPU Kabupaten Mojokerto, Mas Andi. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas ilmunya, insight-nya, dan juga terkait dengan banyak hal yang bermanfaat buat teman pemilih tentunya terkait dengan kilas balik pilkada di Kabupaten Mojokerto tahun 2024. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya sudah menyempatkan Ya, waktu sama-sama, datang Mas di Andi. podcast Tantular. Untuk teman pemilih, semoga ini juga bermanfaat buat teman pemilih semua. Satu kalimat dari host, suara kita adalah pena yang menuliskan sejarah daerah kita untuk 5 tahun ke depan, maka gunakan dengan bijak. Saya Andi Fitrianto, host, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Tantular episode selanjutnya.